kalian yang sedang menyaksikan webinar kali ini. Eh, Hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang proses perpal ijazah yang eh, saya yakin pada teman-teman sekalian, ya baik guru ya yang sudah membuka info GTK, eh, banyak yang sudah melakukan perpal ijazah. Tapi untuk mengingatkan, karena perpal ijazah adalah salah satu eh, data yang digunakan oleh eh, PPG untuk menyeleksi eh, bidang studi yang bisa dilamar oleh para peserta di SIM PKB. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi yang eh, belum melakukan perpal ijazah, mohon diperhatikan dengan seksama agar proses perpal ijazahnya tidak eh, apa namanya keliru, karena banyak kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Ini perpal ijazah itu tidak sesuai dengan ijazahnya itu sendiri, ya. Oke, yang secara eh, urutannya, ya. Perpal ijazah itu dilakukan jelas di info GTK. Kenapa? Harus ada perpal ijazah. Yang pertama tentu saja saat saat ini ya data ijazah yang ada di Dapodik ya mungkin beberapa tahun terakhir ya ini datanya baru pengakuan dan masih banyak yang pengakuan karena belum ada yang memperbaharui, bukan belum ada, maksudnya baru sedikit yang memperbaharui data ijazah itu sendiri, karena yang ada di Dapodik untuk pengentrian ijazah itu yang S1 harus full online. Ya, barangkali uh, kalau yang verifal ijazahnya itu secara berkas itu belum ada verifikasinya. Nah, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, maka di KIT kami ini melakukan verifal ijazah. Ya, yang nanti kalau verifal ijazah itu dilakukan secara pemberkasan, maka akan diperiksa oleh Dinas Pendidikan dan lanjutnya nanti akan diperiksa oleh BBGTK atau BGTK atau KGTK. Ya. Nah, proses validasi dilakukan dengan menyandingkan data ijazah yang ada di Dapodik dengan data ijazah yang terdapat pada pangkalan pada data dikti. Nah, data yang kita lakukan sebenarnya tidak murni data di Dapodik karena ini harus di-upload oleh teman-teman ya melalui info GTK. Jadi kalau ijazah itu tidak tertera pada uh, pada dikti, maka itu harus melakukan perpal ijazah secara berkas yang dilakukan uploadnya oleh guru bersangkutan. Dan disarankan ya teman-teman sekalian dari awal, tolong untuk perpal ijazah lakukan sendiri. Lakukan sendiri, jangan oleh uh, namanya akunnya orang lain. Misalnya akunnya apakah Datadik atau akunnya Simtun atau akunnya Simbar atau akunnya operator sekolah. Jadi lebih baik menggunakan akun sendiri, login sendiri lewat laman info.gtk.kemdikbud. Sorry, mohon maaf, belum move on. Info.gtk.kemdikdasmen.go.id ya. Jadi silahkan login di situ dengan akun PTK yang digenerate di Dapodik, baik yang secara online maupun yang oleh operator sekolah. Oke. Nah, prosedurnya kira-kira seperti ini. Jadi di dalam ijazah itu pasti ada nomor ijazah. Ya, pastikan bahwa nomor ijazah itu sudah tertera dengan benar. Terus nama perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi harus sama dengan nama yang ada di ijazah. Ini ada apa? Di ijazah itu pasti akan ada nama perguruan tingginya. Terus juga pasti ada tulisan ijazah. Jadi karena yang diperpal ini ijazah, maka berkasnya pun yang kalau diupload itu uploadnya harus berkas ijazah. Jangan serdik. Serdik itu bukan ijazah.
Oh ya, tapi ini kan teman-teman sekalian untuk proses PPG ya, berarti saya anggap belum bersertifikat pendidik. Jadi jangan akte 4 ya. Akte 4 bukan ijazah. Jadi yang diperlukan itu adalah ijazah. Ya, sekali lagi, jadi yang diupload itu ijazah, yang di dalamnya tertulis ada tulisan ijazah, ya. Terus di dalam ijazah juga pasti ada nama, ya. Nah, nama ini ya pada saat penulisan nanti di proses verval sesuaikan dengan nama yang ada di ijazah. Sesuaikan namanya dengan yang ada di ijazah. Terus tanggal lahir. Kalau tempat lahir masih kita skip karena tempat lahir belum standar, masih banyak yang penulisan di ijazahnya berbeda ya, karena pada saat ijazah itu terbit barangkali peraturan tentang tempat lahir itu masih belum standar ya, jadi belum belum keluar barangkali ya. Terus yang selanjutnya adalah program studi. Nah, teman-teman sekalian, ini harus jelas pada saat pemilihan program studi. Program studi itu tidak sama dengan fakultas. Jadi, pastikan bahwa yang dimasukkan itu adalah program studi, bukan fakultasnya. Ya, program studi. Nah, program studi kadang-kadang memang ada ijazah itu yang bukan program studi tapi jurusan. Itu boleh. Itu yang dimasukkan adalah jurusannya. Oke. Ya, jadi itu yang ada di ijazah. Jadi ini sudah pasti ada program studinya, ada namanya, tanggal lahirnya ya, tulisan ijazah itu sendiri, terus nama perguruan tinggi dan nomor ijazah. Nah, selanjutnya untuk yang portal berkas maupun portal API ini harus login ke Info GTK. Nah, di Info GTK nanti yang pertama setelah login itu teman-teman bisa scroll ke bawah ya, di situ nanti akan ada bagian profile ya. Kalau dulu, bukan dulu ya, kemarin itu keluarnya adalah profile ijazah cuma satu ya, cuma profile ijazah. Nah, sekarang di Info GTK akan sedikit berubah ya, informasinya di sana adalah profile lainnya nanti akan ada profile ijazah. Dan kalau memang Anda diharuskan membuat SPTJM, nanti akan ada keluar tab untuk verbal SPTJM. Ya, nanti belakangan kita bahas ya. Sekarang kita fokus ke verbal ijazahnya. Oke. Nah, nanti pada saat Anda login masuk dalam Info GTK, begitu scroll ke bawah ada tombol apa namanya untuk verbal ijazah, maka data itu akan kita sinkronkan dengan data dari sivil, jadi dari PD Dikti. Kalau tidak ketemu, baru nanti ada proses selanjutnya untuk pemberkasan. Nah, data ijazah ini nanti digunakan untuk apa di GTK? Nah, sekarang yang sudah berlangsung, yang sudah ada sekarang, yang pertama kita gunakan untuk pendaftaran P3K. Jadi awalnya perpal ijazah ini digunakan untuk P3K dan untuk tunjangan profesi. Karena salah satu linearitas di dalam tunjangan profesi itu adalah kualifikasi akademi, yaitu ijazah. Ya. Oleh karena itu, yang pertama digunakan untuk pendaftaran P3K, yang kedua untuk pencairan tunjangan profesi untuk pengecek linearitas, dan yang ketiga ini adalah untuk PPG. Ya, ini PPG ini sudah tahun kedua yang menggunakan verbal ijazah sebagai acuan untuk memadankan antara kualifikasi akademi dengan bidang studi yang akan dipilih nanti untuk bidang studi PPG-nya. Nah, ini prosesnya ya. Yang pertama login, masukkan ijazah ya dengan klik tombolnya. Lalu data itu akan dicek di sipil ya. Kalau ketemu, maka ini kita namakannya profile API, selesai. Jadi kalau sudah ketemu di PD Dikti, selesai. Tapi pastikan teman-teman sekalian ya bahwa Anda layak untuk profile ijazah kalau Anda sudah lulus. Kalau belum lulus ya berarti belum layak gitu ya. Belum layak untuk ikut profile ijazahnya. Dan teman-teman sekalian juga, profile ijazah ini yang diperval itu cuma ijazah S1 atau D4 untuk PPG ya. D1 atau S1 atau D4 ya. Nah, S2 boleh perval boleh. Tapi kalau S2 tidak untuk PPG.
tidak untuk tunjangan profesi, tidak untuk eh, rekrutmen P3K. Jadi rekrutmen P3K, tunjangan profesi, dan PPJ ini basisnya adalah S1. Jadi pastikan yang Anda perpal itu adalah S1 atau D4. Ingat, cuma S1 atau D4. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang Anda sudah bersertifikat pendidik, ya, sudah jadi ASN, tapi ingin melakukan verval S2, S3-nya, silahkan. Karena itu suatu saat pasti dibutuhkan untuk melihat kualifikasi akademik guru ya, silahkan. Tapi kalau untuk tujuannya PPJ, tujuannya untuk tunjangan profesi, tujuannya untuk perekrutmen P3K, maka cukup perpal ijazah S1. Oke. Nah, ini kalau dia perpal API, maka begitu ketemu di API-nya, ya ketemu di prediktinya, maka proses selesai. Ya, datanya dianggap valid. Ya, tapi kalau ternyata di predikti tidak ketemu datanya, jadi di predikti ini tidak ketemu pada saat kita baca API-nya ke predikti, ternyata tidak didapatkan data tersebut. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, data itu memang tidak ada. Yang kedua, data itu bisa jadi pada saat proses get data tadi, ini mungkin karena overload ya, sehingga putus di tengah jalan ya, akhirnya hasilnya tidak ditemukan. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Kalau Anda mau ulang lagi, silahkan ya, mau ulang lagi silahkan. Tapi kalau sudah beberapa kali, mungkin hari ini sudah dicoba 3 kali, terus hari berikutnya dicoba 3 kali, ternyata tidak ditemukan juga, maka Anda disarankan bisa melakukan verpal dengan verpal berkas ya, dengan melakukan verpal berkas. Nah, verpal berkas ini Anda nanti cukup mengupload dokumen ijazahnya ya yang di-scan. Oke, nanti setelah diupload data berkas tadi ya, setelah diupload, nanti akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang. Jadi kalau Anda ngajar saat ini di TK, maka yang validasi adalah operator tunjangan TK yang ada di Dinas Pendidikan tingkat kabupaten kota. Kalau Anda mengajar di SD atau di SMP, maka yang akan memvalidasi adalah operator tunjangan profesi ya lewat aplikasi Sintun yang jenjang Dikdas SD SMP yang ada di kabupaten kota. Nah, kalau Anda mengajar di SLB, mengajar di SMA, ya kecuali Papua nih ya, SLB, SMA atau SMK, maka proses validasinya itu dilakukan oleh operator tunjangan melalui aplikasi Sintun di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Nah, kalau sudah divalidasi, nanti hasil validasinya itu bisa menyatakan bahwa berkas itu sesuai atau tidak sesuai, ya, sesuai dengan data yang ada dientrikan pada saat proses verval dengan berkas yang dikirimnya, gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, maka teman-teman guru sekalian bisa melakukan uh, verval ulang, ya, diupload lagi ijazah yang sesuai. Gitu. Oke. Terus integrasi data verval ijazah dengan program GTK, ya. Aplikasi SEASN ini sudah terintegrasi, ini sudah kita jalani dari tahun 2021 ya pada saat proses rekrutmen P3K. Ya, tahun 2021, 2022, 2023, 2024 ini sudah berjalan hampir 4 tahun atau mungkin ke 5 tahun sekarang ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah SIM tunjangan. Nah, SIM tunjangan karena memang ini ada di GTK, maka tentu saja ini yang pertama kali menggunakan perpal ijazah itu untuk validasi tunjangan profesi. Nah, ini biasanya sih ya lebih banyak pada guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan serdiknya, ya, tidak mengajar sesuai dengan serdiknya, tapi punya ijazah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi punya ijazah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya, itu yang ketiga, ini yang
sekarang akan apa, diproses ya, yaitu PPG. Nah, ini PPG ini adalah proses kedua setelah 2 tahun 2024 kemarin yang mungkin baru apa namanya pemberkasan eh, bulan ini ya, bulan kemarin barangkali ya. Nah, itu sudah menggunakan portal ijazah. Nah, bagi teman-teman yang merasa melakukan perpal ijazah tetapi belum lulus, barangkali nanti akan tertolak bermasalah pada saat proses pemberkasan, karena pemberkasan tentu akan dimintakan ijazah S1-nya. Ya. Nah, kalau nanti ijazahnya memang tidak ada, maka tentu saja proses apa namanya PPG-nya tentu akan dianulir. Ya, oleh karena itu pastikan bahwa yang diperval itu benar-benar berkas ijazah dan sudah ada ijazahnya. Kalau memang ternyata belum lulus, ya nggak usah perval dulu, ya. Apalagi sampai menggunakan dokumen yang tidak benar, ya. Oke, selanjutnya tata cara pengajuannya ini ya. Ini laman info GTK di bawah, ya. Ini karena dibuat apa paparannya dibuat beberapa bulan yang lalu, maka ini menunya masih seperti ini Perpal Ijazah ya. Dan yang terbaru di sini tulisannya Perpal lainnya. Nah, di sini nanti akan ada 2 tab buat yang ini tidak semua guru ya, tidak semua guru akan keluar 2 tab, tapi untuk yang guru-guru tertentu akan keluar 2 tab. Yang pertama adalah tab Perpal Ijazah seperti ini. Yang kedua nanti akan ada SPTJM ya. Nah, untuk yang perpal ijazah, langkah selanjutnya ya, klik tombol ini. Klik tombol ini perpal ijazah baru ya. Terus dia akan keluar nanti seperti ini tampilannya. Ini mohon maaf saya tutup karena menyangkut data orang ya, karena webinar tentunya data akan banyak dilihat orang. Jadi ini saya tutup. Tapi isinya yang atas, yang ini adalah identitas Dapodik. Ini data Anda, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, sekolah induk. Ini sesuai dengan data Dapodik ya yang sudah diverifikasi di Info GTK ya. Jadi ini data yang ada di kami pada saat Anda mengklik membuka info GTK pada saat itu. Nah, data ini bisa saja berubah kalau di Dapodik terjadi perubahan. Ya, ini bisa saja berubah. Oke. Selanjutnya, yang fokus utama kita adalah di sini. Ya, ini yang dikotakin merah, putus-putus nih ya. Nah, pertama program apa perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini Bapak Ibu sekalian bisa ketik mungkin sekitar 7 atau 5 huruf gitu ya. Nanti akan keluar daftar perguruan tinggi sesuai 5 huruf terakhir yang diketik. Ya, misalnya kalau universitas terbuka, maka pada saat kita ketik universitas, itu nanti akan keluar tuh. Ada universitas terbuka, Universitas Indonesia, universitas macam-macam lah ya, yang banyak universitasnya. Nah, nanti kalau kita ketik lagi sampai universitas terbuka, maka pilihannya akan mengerucut, cuma terbuka saja, gitu ya. Tapi Anda pun bisa memilih pada saat sudah diketikkan 5 huruf keluar daftar nama universitas, Anda bisa pilih perguruan tingginya yang mana, ya. Diklik, nah ini wajib diklik. Kalau tidak diklik, Anda bisanya ketik full sampai universitas terbuka, tidak diklik, maka itu nanti pada saat diklik cek data ijazah itu akan diminta untuk mengisi lagi nama perguruan tinggi. Makanya itu harus diklik. Kenapa? Karena yang dipakai pada saat klik itu bukan nama perguruan tingginya, tapi kode perguruan tingginya. Ya, tapi kode perguruan tinggi yang ada di sistemnya itu ada kodenya gitu ya. Nah, karena kode tidak semua orang bisa hafal, maka kita gunakan nama perguruan tingginya. Tapi nanti pada saat diklik itu akan diambil kode perguruan tingginya. Oke. Terus begitu diklik nama perguruan tinggi, maka di perguruan tinggi itu akan memfilter. Ya, sistem akan memfilter prodi apa yang ada di sana. Ya, tapi karena tidak semua perguruan tinggi terdaftar, barangkali ada yang dari luar negeri, ada yang atau perguruan tinggi yang sudah tutup gitu ya, yang sudah berganti nama segala macam, maka kita tidak bisa murni menggunakan referensi yang ada. Oke. Maka kita bisa menambahkan di sini kalau ternyata perguruan tinggi itu memang sudah tutup atau perguruan tinggi sudah ganti nama, maka di sini bisa kita ketik sesuai dengan nama perguruan tinggi yang ada di
ijazahnya. Ya, nanti akan keluar tuh di pilihan, tetap akan keluar di pilihan. Nah, tetap itu harus dipilih. Tapi kalau misalnya udah ketik full belum keluar juga namanya, Anda bisa hapus, tekan tab, backstab, apa backstab, eh backstab bukan backtab ya, tapi backspace untuk menghapus ya, untuk menghapus satu huruf ke belakang. Nah, itu eh, bisa nanti akan keluar ya, begitu dia hapus satu huruf maka dia akan keluar pilihannya ya. Nah, itu silakan dipilih namanya, nama perguruan tingginya. Tapi pastikan yang dipilih itu namanya sudah sesuai dengan nama yang ada di ijazah. Eh, Lalu begitu kita klik perguruan tinggi tadi, maka dia akan memfilter nama-nama prodinya. Oke, misalnya perguruan tingginya adalah universitas terbuka. Lalu prodinya adalah pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Maka pada saat diketik pendidikan, nanti akan keluar tuh semua prodi yang awalnya itu pendidikan. Ya, yang awalnya atau yang mengandung kata pendidikan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tulisnya pen, baru pendi misalnya gitu, nah maka seluruh prodi yang ada tulisan pendinya itu akan keluar. Nah, kalau perguruan tingginya, tadi yang kita pilih itu adalah perguruan tinggi yang masih aktif, maka nanti prodinya itu akan ada nama prodi yang berwarna biru, biru muda. Nah, itu berarti prodi yang dituliskan dengan biru muda, itu prodi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kalau yang hitam ini pilihan untuk yang prodi-prodinya itu sudah barangkali sudah tidak ada pada saat ini di perguruan tinggi tersebut. Tapi ijazahnya pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Makanya itu tetap dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, utamakan pilih yang berwarna biru. Ya, kalau tidak ada yang biru ya maka pilih yang sesuai. Gitu ya. Oke, tapi ini tetap harus dipilih juga. Nah, selanjutnya adalah jenjang. Ini jenjangnya D4, S1, S2, S3. Kenapa S2, S3 diikutsertakan? Karena memang ijazah kan tidak hanya untuk PPG, tidak hanya untuk P3K, tidak hanya untuk tunjangan profesi. Bisa jadi juga untuk kelengkapan data guru. Ya, jadi S2, S3 pun perpalanya diterima. Cuma pastikan, prioritaskan. Kalau Anda saat ini ingin ikut PPG, maka perpala S1 dulu. Ya, perpala S1 dulu. Kalau sudah terlanjur perpala S2, maka perpal S1-nya sekarang. Ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur perpal S2 ya nggak apa-apa, biarkan. Ya. Tapi perpal S1-nya sekarang. Jadi harus wajib perpal S1-nya di perpal. Ya. Terus ini masukkan NIM-nya. Ya. Saya yakin di ijazah dan NIM ya. Nah, masukkan NIM-nya, terus nomor ijazahnya. Ya, masukkan nomor ijazah. Lalu klik data ijazahnya. Ini untuk ngecek ke apa link yang diberikan oleh Peredikti untuk mengecek keberadaan mahasiswa di Dikti ada atau tidak di sana, gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau dia sudah verval API, maka dia akan keluar seperti ini. Kalau ketemu dia akan keluar seperti ini, ya. Nah, ini berarti teman-teman guru sekalian ya yang melakukan verbal harus melakukan konfirmasi ya apakah datanya benar atau masih salah. Karena banyak ternyata ya, perguruan tinggi yang mengentrikan data nama gurunya masih salah. Ada juga yang tanggal lahirnya salah. Gitu ya. Nah, kalau ternyata masih salah yang keluar, ya terutama tentang nomor ijazah, nama, tanggal lahir, gitu ya, itu ternyata salah, lakukan perbaikan dulu. Lakukan perbaikan dulu. Tapi kalau Anda merasa, sudah benar ini, maka silakan centang data sudah benar, lalu klik konfirmasi. Ya, tapi kalau ternyata datanya masih salah dan Anda mau perbaiki dulu, maka bisa pilih data belum benar. Ya, Anda bisa pilih data belum benar. Nah, kalau memang merasa bahwa datanya masih belum benar ya. Oke. Nah, terus setelah dia klik konfirmasi, maka keluarlah seperti ini. Ya, nih yang sebelah kanan ya. Nah, ini perlu konfirmasi kedua. Ya, kalau untuk P3K maka centang P3K. Kalau untuk PPG maka klik centang PPG. Kalau untuk TPG, ya
Kalau yang teman-teman mau daftar PPG pasti belum punya SRD kan, pasti ini belum dicentang ya. Nah, kalau teman-teman mau untuk P3K dan PPG berarti dipakai dua-duanya, maka klik dua, jangan satu. Klik dua-duanya. Berarti ijazah ini akan digunakan untuk PPG dan uh, P3K gitu ya. Jadi PPG dan P3K dicentang dua-duanya. Tetapi PPG dan validasi TPG tidak bisa barengan ini, dia tidak bisa satu posisi. Jadi kalau sudah centang PPG, maka tidak bisa centang TPG karena dianggap belum pernah punya serdik, ya. Tapi kalau dia centang TPG, maka dia tidak bisa centang PPG karena dianggap belum sudah punya serdik. Kalau sudah punya serdik, buat apa PPG lagi gitu ya? Oke. Setelah itu konfirmasi. Nah, itu prosesnya. Itu kalau menggunakan API. Jadi data Anda ya pada saat diproses di depan tadi ketemu di PD Dikti, maka prosesnya cukup sampai situ ya. Nah, nanti tidak perlu lagi verifikasi dinas, tidak perlu lagi verifikasi dari BBGTK, BGTK ataupun dari KGTK gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata datanya tidak ditemukan? Ya, kalau data Anda tidak ditemukan, maka Anda bisa melakukan perpal berkas. Ya, perpal berkas ini ya kita mengunggah berkas ijazah yang sudah di-scan dengan format PNG ya, dengan format image ya, yang ukurannya tidak lebih besar, jangan lebih besar dari 500 kilobit ya. Nah, ini kita klik di sini, unggah berkas. Nah, kalau tombol sipil itu apa? Sipil ini cuma link untuk ngecek ijazah kita ya. Oke. Nah, ini pakai unggah berkas. Jadi kalau kita mau mengunggah berkas sebagai perpal ijazah kita, maka klik unggah berkas ya. Ya. Nah, kalau unggah berkas maka akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini isian. Ini tolong isikan. Isikan, ini please minta tolong ini mah. Ya, isikan ya. Ini dengan sesuai dengan ijazahnya. Sesuai dengan ijazahnya, komanya, titiknya, tanda serunya ya, samakan dengan ijazah. Ya, karena kalau tidak sama dengan ijazah itu berarti ada perbedaan. Nah, itu ada kemungkinan besar nanti akan tertolak. Ya, akan tertolak entah itu di dinas ataupun di BBGTK ya, itu akan ketolak nanti di sana ya. Oleh karena itu tolong tuliskan sama seperti ijazah karena ini adalah perpal berkas, berarti yang kita cek adalah berkasnya ya, yang kita cek ini adalah berkasnya, sama enggak yang diketikkan dengan berkasnya ya. Selanjutnya di sini seperti tadi perguruan tinggi sama ketik ya, diketik. Kalau perguruan tingginya dari luar negeri ya ketik saja ya yang komplit. Kalau nggak keluar pilihannya hapus satu huruf, nanti akan keluar pilihan, pilih itu ya. Kemudian eh, nama prodinya. Kan kalau perguruan tinggi luar negeri kan prodinya belum tentu sama dengan di Indonesia. Maka ketik juga sama seperti yang ada di ijazah ya. Kalau pakai bahasa Mandarin ya tulisnya jangan di Mandarin di sini. Ini tetap pakai apa namanya? Ya karakternya karakter biasa bukan Mandarin ya. Jadi ketik tapi diketikkan misalnya kalau di sana jurusannya bahasa Mandarin ya ketik bahasa Mandarin. Kalau di sana ternyata jurusannya adalah memasak ya memasak tulisnya ya. Jadi samakan ya dengan ijazahnya. Terus jenjangnya ini ya nanti disesuaikan dengan uh, penyetaraan yang sudah ada di penyetaraan di pada diktinya. Nah, dia ijazah itu setara dengan apa? Nah, kalau yang luar negeri ini agak sedikit ribet karena sekiannya juga harus dengan penyetaraannya juga, ya. Harus penyetaraannya dijadikan dalam satu file image yang masih bisa kebaca, gitu ya. Nah, itu tantangan lah buat teman-teman yang ini ya. Karena perpal ijazah masih menggunakan image, belum menggunakan PDF untuk proses pemberkasannya ya. Dan uploadnya masih baru satu
file gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kreativitasnya diperlukan oleh guru-guru yang mau perpal ijazah secara berkas dan lulusannya lulusan luar negeri. Oke, terus tanggal masuk. Nah, ini tanggal masuk perguruan tingginya. Ya, tanggal berapa? Ini kan tidak ada di ijazah, tapi ya pasti kan tahu proses pemasukannya masuk ke perguruan tingginya tanggal berapa. Ya, NIM harus sama dengan yang ijazah. Terus nomor ijazah, wah ini harus sama persis dengan ijazah. Terus nama harus sama persis dengan ijazah. Kalau di ijazah tanpa gelar, maka jangan ditulisin gelar, karena gelar itu pasti tertulisnya pisah dengan nama. Ya, di ijazah tuh saya jarang nemuin ya, jarang nemuin ijazah itu ada gelarnya gitu ya. Makanya tulis nama itu jangan pakai gelar, karena gelarnya pasti terpisah ya. Terus tempat lahir, tanggal lahir, ya lengkaplah data-data yang lainnya itu diisi ya, diketik dengan benar ya, diketik dengan benar dan masih menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau ijazah luar negeri, kalau pakai bahasa Inggris ya tulisnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah setelah dia ditulis, lalu upload berkas ijazahnya. Upload berkas ijazahnya dan ukuran filenya tolong jangan lebih besar, pokoknya jangan nyampe 500 kilobit lah. Kalau bisa lebih kecil dari 500 kilobit ya. Tapi tulisannya masih kebaca. Karena kalau nggak kebaca, ya bisa jadi nanti malah ditolak gara-gara berkasnya nggak kebaca. Ya. Nah, di-upload ini apa berkas ijazahnya, lalu simpan. Nah, banyak pertanyaan kemarin itu, Pak nggak bisa nyimpen. Tulisan tombol simpannya masih warna biru punah gitu, apa biru biru samar, belum belum bisa diklik tombol simpannya. Nah, kalau ada seperti itu, teman-teman sekalian, maka di sini kan pada saat kita perpal ijazah ada proses validasi gambar. Proses validasi gambar ini adalah membaca data-data tulisan yang ada di ijazah yang diupload. Ini sama enggak yang dengan tulisan yang diketik tadi, yang diketik oleh teman-teman sama enggak gitu ya. Nah, kalau sama nanti dia akan warna biru. Kalau tidak sama dia akan warna merah gitu ya. Nah, ternyata tulisannya merah semua. Kalau tulisannya merah semua, ini tombol simpan ini masih nggak bisa, masih warna abu-abu, biru abu-abu gini gitu ya. Jadi belum bisa ditekan, belum bisa diklik. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ulangi lagi validasi gambarnya sampai syukur-syukur semuanya bisa biru gitu ya. Nah, bagaimana biar bisa biru? Agak di zoom sedikit gambarnya, difokuskan misalnya. Misalnya yang kata yang belum ketemu itu namanya, maka sedikit di zoom ke namanya. Jadi nanti dia akan proses pembacanya fokusnya ke nama gitu ya. Nah, nanti namanya ketemu. Yang belum ketemu apa namanya? Prodinya, fokuskan ke prodinya. Tapi kalau tulisan namanya pakai huruf keriting, ya pakai tulisan indah yang ditulis tangan, nah, itu jangan harap bisa ketemu. Itu OCR nggak bisa ngebaca itu ya. Jadi eh, apa namanya? Kalau yang seperti itu ya sudah biarkan, nggak ketemu juga nggak masalah ya. Tapi tombol simpannya masih belum bisa. Klik validasi gambarnya sampai 3 kali. Kalau sudah lebih 3 kali, walaupun hasil pratinjau ijazahnya itu merah semua, ya walaupun merah semua, nah ini seperti ini, ya, walaupun ini merah semua, ya tombolnya ini masih udah bisa nyimpen, sudah bisa diklik untuk simpan, gitu ya. Jadi 3 kali lakukan validasi gambarnya. Kalau sampai 3 kali ternyata masih merah seperti ini, maka silakan tidak jadi masalah. Tombol simpannya pasti akan keluar. Lakukan penyimpanan, ya, lakukan penyimpanan. Oke. Terus kalau sudah disimpan, ya kalau sudah disimpan, maka nanti akan keluar seperti ini, gitu ya. Akan keluar seperti ini, ya. Belum verifikasi. Nah, kalau belum verifikasi, maka ah, ini kita menunggu proses verifikasi oleh operator tunjangan di Dinas Pendidikan. Ya. Terus ah, kalau sudah diverifikasi, maka nanti akan keluar informasinya. Oh, udah belum ada dia. Oke.
Ya, nanti akan keluar prosesnya di sudah verifikasi. Kalau sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, ya. Ya, kalau jadi Dinas Pendidikan akan keluar proses verifikasinya. Keterangannya di sini, ini warnanya nanti akan hijau, gitu ya. Itu berarti sudah diverifikasi. Nah, kalau masih tulisan seperti ini, berarti dia masih belum proses verifikasi oleh Dinas Pendidikannya, ya, oleh admin tunjangan, ya, oleh admin Simtun di Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Oke, nah, hasil beberapa ijazah yang tidak terlalu valediktif maka eh, bisa gunakan ijazah ini. Ini ijazah-ijazah luar negeri ya, yang kadang itu tulisannya bahasa Cina, Kanton gitu ya, atau apalah yang saya tidak bisa baca kalau saya itu ya. Nah, terus ada juga yang kalau dari Timur Tengah itu bahasanya bahasa Arab ya, sama ya, bisa baca tapi nggak ngerti artinya ya. Dan ya, itu tetap itu yang di-scan, tapi nanti disandingkan juga dengan penyetaraannya, ya. Oke. Nah, ini untuk pemenuhan persyaratan PPG ini ada dua. Yang pertama oleh Dinas Pendidikan, ini kayak seperti ini, setelah lolos sama Dinas Pendidikan, ya sudah verifikasi Dinas Pendidikan, maka akan keluar verifikasi oleh BGP. Nah, sebelum sebelum Dinas Pendidikan selesai melakukan verifikasi, ya, jadi statusnya masih belum sudah verifikasi gitu ya. Jadi status yang perpal dinasnya masih belum sudah verifikasi, maka BGP sorry, BGTK ini belum bisa melakukan verifikasi. Jadi data itu belum masuk ke domainnya BGTK. Jadi belum ada tuh di BGTK datanya. Jadi aplikasi BGTK itu belum keluar untuk proses validasinya sampai yang status pertama ini sudah terverifikasi, ya. Nah, setelah keluar ini, ini baru keluar pilihan. Nah, ini seperti ini tadi, maka lakukan uh, pemilihan dan konfirmasi. Tapi kalau ternyata data ini salah, ya maka bisa dihapus. Saran saya, jangan terlalu sering main hapus upload, hapus upload. Nah, itu akan menyebabkan proses Anda untuk terbaca mengikuti PPG itu juga tentu akan terhambat. Karena pada saat data sudah valid, terus Anda hapus, maka statusnya itu menjadi tidak valid lagi nanti. Ya, jadi tidak terbaca lagi kelulusannya, ya, apa kualifikasi akademinya. Itu ya. Jadi jangan kalau sudah diverifikasi, saran saya jangan hapus data. Kecuali kalau memang salah fatal gitu ya. Ya, kalau salah fatal ya dibatalkan, dihapus ya. Tapi kan kita yang perpal, kok data salah kita perpal kan gitu ya. Oke, kita lanjut. eh oke, kelewat. Nah, selanjutnya adalah SPTJM. Mudah-mudahan cukup waktunya nih. Dikasih waktu 20 menit. Ya, mudah-mudahan masih cukup. Sekarang yang kedua ini adalah SPTJM PPG 2025. Nah, sebelumnya di PPG barangkali tidak ada SPTJM, ya. Ini sekarang ada SPTJM. Tapi tidak semua guru itu bisa buka SPTJM. Tidak semua guru. Jadi cuma guru-guru tertentu yang menurut apa verifikasi di sistem itu memang harus eh, harus membuat SPTJM baru bisa ikut langkah seleksi berikutnya gitu ya. Nah, SPTJM ini dikeluarkan cuma untuk memenuhi kebutuhan data untuk PPG, ya, untuk PPG eh, apa namanya guru tertentu, ya, guru tertentu di tahun 2025 ini yang mungkin prosesnya mungkin udah dimulai dari baru atau baru akan dimulai ya. Kurang lebih nanti teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah pada saat Anda membuat SPTJM, jangan rubah data apapun. Jangan rubah data apapun dari template yang tidak sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan petunjuknya, ya, petunjuk pengisiannya. Jadi kalau misalnya nama tanpa gelar di Dapodiknya, ya sudah, biarkan saja nama tanpa gelar, nggak usah ditambahin gelarnya.
Kalau namanya sudah terlanjur pakai gelar, ya sudah biarkan pakai gelar, nggak usah dirubah jadi tidak atau dihapus gelarnya gitu ya. Nah, kalau ternyata data itu memang salah di Dapodik, ternyata datanya salah, perbaiki dulu apa data di Dapodiknya, baru ikut lagi apa baru buka lagi Info-GTK-nya untuk SPTJM gitu ya, untuk pembuatan SPTJM-nya. Nah, ini eh, teman-teman, jadi ini sangat tergantung dengan data Dapodiknya. Ya, kalau Dapodik Anda selama ini cuek, tidak apa namanya, tidak melakukan eh, apa ya, tidak melakukan proses dapodiknya dulu dengan benar, ya barangkali nanti di sini datanya juga akan salah gitu. Karena barangkali banyak teman-teman guru yang berpikiran, oh saya belum berserdik, saya tidak terima tunjangan profesi, maka sudahlah data saya biarin aja dulu. Nah, kalau dengan kata-kata biarkan aja dulu, nah ini bisa jadi data Anda sekarang termasuk yang salah dan belum bisa ikut PPG-nya ya, karena selalu mengabaikan data-data yang seharusnya itu sudah diperbaiki dari eh, sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah data nama kepala sekolah. Sorry. Data nama kepala sekolah ya. Kalau nama kepala sekolahnya itu namanya Udin, ya sudah biarkan Udin, nggak usah jadi Samsudin, nggak usah ya. Terus jabatan, kalau jabatan di situ kepala sekolahnya masih PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau memang di Dapodiknya PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau ada NIP-nya, apa, cek NIP-nya benar atau salah. Ya, tapi kalaupun salah, nanti ya perbaikannya di Dapodik. Berarti data kepala sekolahnya masih salah NIP-nya. Ya, instansinya ini sekolah induk ya. Harusnya sekolah induknya tidak salah. Kalau sekolah induknya masih salah, itu yang membingungkan. Kenapa kok bisa salah Anda mengajar di tempat yang tidak seharusnya gitu ya? Kalau memang sekolah induknya salah. Jadi, nah, kalau sekolah induknya salah bagaimana? Ya perbaiki juga di Dapodiknya. Lewat mana ya? Kalau setahu saya prosedur untuk perbaikan sekolah induk kayaknya untuk yang negeri ada di Dinas Pendidikan. Saya tahu kalau yang swasta kayaknya di Dinas Pendidikan ya. Jadi lewat Kakadadik, karena itu nanti ada unsur penugasannya di sana ya. Nah, itu harus harus datang ke sana berarti segera mungkin, karena pada saat proses data itu berlangsung terus Anda belum perbaiki juga, maka ya barangkali akan kelewat waktunya nanti gitu ya. Terus data guru yang dinyatakan di dalam SPTJM. Data guru yang dalam dinyatakan SPTJM ini harus sama sesuai dengan data Dapodik. Jangan dirubah nih. Ini jangan dirubah nih, ya. Ini jangan dirubah. Karena kalau dirubah nanti bisa jadi SPTJM-nya akan ditolak oleh BBGTK. Karena memang panduannya begitu, ya. Jadi harus sama. Jadi ini tidak boleh dirubah, ya. Oke, selanjutnya pernyataan yang harus dicantumkan ya, guru atau kepala sekolah aktif pengajar bertugas. Nah, ini harus plek-plekan nih kayak begini tulisannya nih nanti nih di SPTJM-nya ya, harus ada itu. Nah, dan Anda semua tidak usah bingung, nggak usah mikirin gitu bagaimana ngetik segala macam nanti, karena di Info-GTK disertakan juga template-nya ya. Jadi ada template-nya nanti. Jadi Anda semua bisa mendownload template-nya gitu ya. Tapi di mana download template tersebut? Ya, download template tersebut ini ada di sini. Di Info-GTK yang saya bilang tadi, sekarang pasti keluarnya adalah perpal lainnya. Di sini akan ada dua tabs, yaitu Perpal Ijazah dan SPTJM PPG 2025. Kalau Anda mau Perpal Ijazah, maka klik Perpal Ijazah, maaf. Kalau Anda mau SPTJM ya, maka klik tab SPTJM ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, tapi kalau Anda memang belum dianggap secara apa namanya sistem belum bisa membuat SPTJM, maka di sini tidak akan keluar tulisan SPTJM. Berarti memang Anda belum diperkenankan untuk membuat SPTJM. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, nanti ini statusnya, ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Yang pertama ada proses unduh template SPTJM. Ya, jadi Anda klik ini, unduh template SPTJM. Unduh template SPTJM ini cuma dilakukan sekali.
ya, cuma dilakukan sekali dalam satu urutan prosedurnya ya, cuma sekali. Jadi kalau sudah unduh, maka selanjutnya itu adalah harus unggah, ya. Nah, pada saat unduh, maka yang perlu Anda perbaiki, ya, nih, ya, ah, yang harus Anda perbaiki, jadi yang untuk unduh ya nih, yang harus diperbaiki itu ya adalah nanti akan kita bahas berikutnya ya. Di dalam sini, di dalam belum unduh ini ada dua status. Yang pertama belum unduh, yang kedua sudah unduh ya. Kalau sudah unduh berarti keterangannya dia sudah unduh dan ini berubah menjadi abu-abu nanti tombol ini menjadi abu-abu. Jadi tidak bisa lagi untuk unduh kedua itu ya. Oke. Ah, ini yang harus diperhatikan. Tata cara dan keterangan pengisian SPTJM sebagai berikut. Bagian kop surat disesuaikan dengan kop surat yang berlaku pada sekolah induk. Ingat, nanti di SPTJM nanti di terakhir ya berkasnya akan saya tampilkan, tapi sekarang bayangin aja dulu. Jadi nanti di dalam SPTJM itu ada kop surat. Nah, kop surat itu adalah kop suratnya sekolah. Nah, itu boleh diedit. Itu masukkan, edit. Ya, jadi menjadi tempelkan kop suratnya, ya, kop surat sekolahnya, ya. Ya, karena ini filenya Word ya, filenya dalam bentuk Word, MS Word, ya. Jadi itu masih bisa diperbaiki, diedit ya. Perbaiki, edit kop suratnya sesuai dengan kop surat dari sekolah induk di mana guru itu mengajar. Kalau Anda mengajar induknya di swasta, terus menambah jamnya di negeri, maka pakai kop surat yang di swasta, karena induk Anda di swasta, bukan di negeri. Tapi kalau induknya negeri, ngajar di swasta, ya pakai yang negeri. Induknya, gitu ya. Jadi lihat induknya di mana. Jadi jangan sekarang, karena saya merasa guru ngajar di sekolah negeri, pakai kop surat negeri, jangan. Jadi lihat induknya, ya. Yang dilihat adalah induknya. Terus pada bagian kepala sekolah wajib ditandatangani dan distempel basah. Ingat, stempelnya basah oleh kepala sekolah. Ya, tapi jangan direndam, ya. Stempel basah. Terus pada bagian mengetahui pilih salah satu. Nah, ini untuk yang mengetahui di bawah. Jadi SPTJM itu diketahui oleh siapa? Ya, kalau dia sekolah negeri, maka oleh kepala dinas. Atau setidaknya minimal kepala bidang atas nama kepala dinas. Itu masih boleh kan. Tapi disarankan adalah kepala dinas. Cuma kalau kepala dinasnya sedang haji, kan nggak mungkin kita tungguin sampai dia pulang haji. Maka bisa minta kepala bidang atas nama kepala dinas. Ini untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, cukup oleh ketua yayasan. Oleh ketua yayasan. Ingat, bukan kepala sekolah, tapi ketua yayasan. Karena kepala sekolah nanti ada porsinya sendiri tanda tangan. Ya. Oke. Terus tuliskan nama lengkap dan NIP pejabat yang akan menandatangani SPTJM. Ya. Jadi kalau dia ASN, ya, yang sekolah negeri pasti tanda tangan kepala dinas, ini pasti ASN. Maka wajib ada NIP-nya. Gitu ya, wajib ada NIP-nya. Terus jika surat ditandatangani oleh ketua yayasan, maka dia NIP-nya strip. Walaupun dia ASN, kalau dia menandatangani sebagai ketua yayasan, maka posisi dia sebagai ketua yayasan. Maka tidak perlu NIP. Ya, tidak perlu NIP kalau ketua yayasan, maka strip saja. Oke. Nah, ini juga di stempel basah sesuai dengan apa namanya instansinya. Kalau dinas pendidikan dia stempel basah dinas pendidikan, kalau yayasan ya stempelnya yayasan, ya. Klik seperti itu ya. Nah, kalau sudah ya ini kan sudah diklik unduh nih ya. Ini sudah unduh nih statusnya. Sudah unduh, terus sudah diperbaiki, maka langkah berikutnya adalah unggah hasil scan SPTJM. Diunggah. Jadi tadi file yang tadi tuh ya kopnya sudah diganti ya kan. Terus pejabatnya yang mengetahui tadi sudah dituliskan, NIP-nya sudah dituliskan juga. Nah, lalu di print. Di print dibuatkan file dalam format PNG.
PNG ya, dalam format PNG, image PNG yang besarnya jangan lebih dari 500 kilobit ya, usahakan kurang ya, karena kalau kadang-kadang kalau 500 itu ke sistem kebaca suka lebih aja gitu ya, karena lebih sedikit aja ke ya itu ketolak, maka usahakan kurang dari 500 lah ya. Nah, ini unggah hasil SPTJM-nya ya. Di dalam unggah SPTJM-nya juga ada dua statusnya, yaitu belum unggah dan sudah unggah ya. Pasti paham lah ya. Kalau sudah unggah berarti berkas SPTJM-nya sudah diunggah. Kalau belum ya seperti ini berarti belum. Nah, nanti dia akan keluar akan keluar siapa yang mengunggah, siapa yang tanggal berapa diunggahnya gitu ya. Jadi siapa yang mengunggah, tanggal berapa yang diunggah, ini sini akan keluar nanti ya, siapa yang mengunggahnya. Oke, nah eh, ini untuk langkah berikutnya ya, setelah diunggah diisi, apa maaf, setelah di eh, ya setelah diunduh diisi, terus diunggah ya. Nah ini syaratnya ya, hasilnya harus terbaca dengan jelas ya, karena nanti kalau pihak BBGP yang memverifikasi susah ngebacanya ya, sementara yang harus diverifikasi kan banyak. Ini kalau susah dibaca akhirnya ditolak nanti gitu ya. Nah daripada ketolak, maka lebih baik usahakan gambarnya itu bisa terbaca dengan jelas ya. Oke, karena memverifikasi berkas kalau satu sih cepat, tapi kan kalau banyak ya ini semakin dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, mungkin mata cepat lelah gitu ya. Oleh karena itu tolong kerjasamanya scan hasil SPTJM ini yang jelas ya. Terus kalau dia sudah unggah, maka yang berikutnya adalah bagiannya, tugasnya BBGTK atau BGTK atau KGTK ya, sesuai dengan yang ada di provinsi masing-masing ya. Ini mereka melakukan verifikasi. Di dalam sini ini ada 4 status ini. Pertama, menunggu unggah dokumen ya, seperti yang ini nih. Ini kan masih menunggu unggah dokumen. Kenapa? Karena dia belum unggah ya. Begitu juga pada saat dia belum download, apa belum belum unduh ya. Pada saat belum unduh ini tetap menunggu unggah dokumen ya, statusnya. Nah, ini ya. Nah, begitu sudah diunggah, maka statusnya berubah menjadi menunggu proses verifikasi. Nah, ini pun sama nih, yang unggah nanti ketahuan siapa. Makanya tolong nanti pada saat mengunduh maupun mengunggah itu gunakan akun masing-masing biar ketahuan ke sini siapa yang menguploadnya gitu ya. Terus sudah verifikasi. Oke. Nah, kalau sudah verifikasi berarti prosesnya sama admin BBGTK ataupun BGTK atau KGTK itu berarti sudah selesai. Sudah selesai itu bisa jadi valid, diterima, bisa jadi ditolak. Ya. Nah, kalau berkasnya ditolak, maka keluar di sini statusnya adalah berkas tidak valid. Nah, kalau tidak valid, Anda bisa hapus. Ya. Kalau tidak valid bisa dihapus, berarti perbaikan. Nanti kan akan ada kata-kata di sini nih. Ya, di bawahnya ada keterangan tidak validnya apa. Misalnya pejabatnya, ya, misalnya pejabatnya penulisan namanya salah, tapi kalau pejabat kayaknya enggak lah ya, karena oh iya bisa jadi ya, bisa jadi karena kan dia pun tetap tetap di uh, apa diverifikasi nanti ya. Oke. Nah, tapi yang utama yang tadi ya, yang tidak boleh berubah itu yang nama kepala sekolah, terus nama guru itu paten tidak boleh. Maka itu nanti fokusnya akan dicek ke sana. Jadi kalau misalnya namanya ada perubahan, yang di Dapodik yang nggak pakai gelar, terus kita ditambahkan gelar, maka bisa jadi itu akan tertolak. Nanti lihat di sini, ketolaknya karena apa? Nah itu nanti yang diperbaiki, ya, itu yang diperbaiki. Nah pada saat untuk bisa memperbaiki, maka Anda harus menolak dulu SPTJM yang sudah ada. Nah, pada saat itu ditolak, maka data Anda itu akan dianggap bersih lagi dan harus mengulang dari awal. Dari mulai unduh, terus unggah, ya, scan, ya, semua ulang lagi dari awal. Jadi dianggap seperti
orang habis puasa Ramadan, ya. Jadi dia bersih lagi seperti awal, ya. Jadi kalau dihapus, ya. Nah, dan sekarang teman-teman sekalian, kalau sudah diverifikasi, statusnya sudah diverifikasi, jangan hapus. Sebab kalau Anda hapus, Anda akan mengulang lagi proses dari awal. Itu bukan cuma Anda yang repot, tapi BGTK pun itu nanti akan repot, akan melakukan proses ulang lagi. Kecuali kalau Anda memang ada sentimen dengan BGTK, ya, itu berkali-kali mungkin. Jadi kerjanya banyak nanti, ya. Jadi tolong ya, jangan hapus kalau memang datanya sudah benar. Itu akan menghambat proses pendaftaran Anda untuk ikut PPG-nya. Oke. Terus berikutnya nih, hapus SPTJM ya. Oke, ini udah dibahas lah tadi ya, hapus SPTJM. Terus, nah ini kurang lebih nanti template itu kurang lebih seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama bla 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 bla, jabatan kepala sekolah, NIP sekian sekian, instansi SD anu misalnya. Nah ini jangan diedit. Ini jangan diedit. Tapi yang ini dan kop surat silahkan diperbaiki. Sesuaikan dengan status sekolah induknya. Jadi kalau misalnya di kabupaten kotanya sekolah-sekolah negeri ya berarti kepala dinas. Kalau swasta ya berarti oleh ketua yayasan gitu ya. Ini bisa disesuaikan yang ini gitu ya. Terus kepala dinasnya juga harus sesuai dengan jenjang sekolah induk. Kalau Anda TK, SD, SMP jangan minta sama kepala dinas provinsi. Nah, itu salah. Nah, itu ya. Jadi mintanya kemana? Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Gitu ya. Oke, terus terima kasih ya. Itu saja untuk proses verval ijazah dan SPTJM untuk proses PPG tahun 2025 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di ULT, biasanya nanti bisa buka tiket untuk diarahkan ke GTK gitu ya. Nanti itu akan yang menerima tim GTK. Dan selesai itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Mbak Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nazarudin atas pemaparannya. Semoga sahabat TPG tercerahkan ya tentang cara verval ijazahnya. Berikutnya, kita akan masuk kepada materi keempat atau materi terakhir. Kami persilakan kepada Mas Danang Wahyu untuk menjelaskan tentang alur seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu melalui SIM PKB. Kepada Mas Danang Wahyu, kami persilakan.